Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan putra dari pasangan Nabi Ibrahim dan Sarah. Nabi Ishak memiliki arti tertawa. Hal tersebut disebabkan oleh Sarah yang tertawa mendengar jika ia tengah mengandung. Di dalam mengenalkan Islam kepada dunia, Nabi Ishak memiliki hambatan dalam menyebarkan agama Islam bersama dengan kaumnya. Di dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Ishak diperintahkan untuk mendatangi kota Hebron di mana masyarakat yang tinggal di kota tersebut tidak mengetahui dan mengenal Allah. Jika diteliti dengan baik, kisah Nabi Ishak dan kaumnya tidak terlalu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah tersebut hanya diceritakan sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Sebelum kelahiran Ishak, Sarah dan suaminya, Ibrahim mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun, Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Dengan kuasa Allah, seorang wanita tua bahkan dapat hamil dan melahirkan putra yang nantinya merupakan salah satu khalifah yang ada di bumi. Sampai batas waktu yang Allah tentukan, Siti Sarah pun siap melahirkan. Doa penuh berkah mengiringi persalinannya. Ishak pun akhirnya terlahir di kota Kanaan pada tahun 1761 SM. Penuh harap kepada Allah, Nabi Ibrahim bermunajat penuh hikmat agar bayi yang lahir kelak mampu menjadi generasi yang diandalkan. Jika ia telah menempatkan Ismail di tanah Arab, maka bayi ini diharapkan menjadi pelanjut risalah di tanah kelahirannya sendiri kelak, yaitu Palestina. Tak lama, bayi yang dinanti berjenis kelamin laki-laki pun lahir. Nabi Ibrahim bersukaria menyambut kehadirannya dengan doa tahniyah. Sang malaikat yang dulu menyampaikan berita kehamilan ikut hadir merayakan serta menyampaikan berita kepadanya. Kelak bayi ini menjadi pribadi yang saleh dan alim. Nabi Ibrahim tak kepalang bahagia mendengarnya. Maka ia namai bayi ini dengan sebutan Ishak, yang dalam bahasa Ibrani berarti tersenyum atau tertawa. Ishak muda pun tumbuh dan berkembang. Didikan seorang Nabi Ibrahim tidak hanya mampu mengisi jiwanya dengan petunjuk, namun mengisi wawasannya sampai padat dan berisi. Maka, tampillah pribadi Ishak yang tidak hanya saleh, tapi juga cerdas. Kecerdasan Ishak mampu dirasakan lawan bicara atau yang sekadar mendengar penjelasannya. Allah menganugerahi kemampuan komunikasi tidak hanya meyakinkan, juga menjangkau hati lawan bicara dan pendengarnya. Sehingga mereka mau menerima bahkan antusias mengikuti. Tiada pertemuan yang tidak diakhiri dengan senyuman puas. Oleh karenanya, tidak heran jika dalam cerita kenubuahannya tidak ditemukan konflik berarti, karena penduduk dan umatnya di sana sangat merasa segan dan hormat kepadanya. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ishak adalah kesabaran dan kecerdasan. Kesabaran yang tinggi merupakan mukjizat tertinggi yang dimiliki oleh Nabi Ishak. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ishak, Allah memasukkan ke dalam daftar orang-orang soleh. Ketika Nabi Ibrahim telah sangat tua, Ishak belum juga menikah. Nabi Ibrahim tidak mengizinkan Ishak menikah dengan wanita Kanaan karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Ibrahim memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya.
Perempuan yang dimaksud itu adalah Rafkah binti Batuel bin Nahur, saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishak. Setelah 10 tahun Ishak menikah dengan Rafkah, lahirlah 2 anak kembar. Anak pertama diberi nama Al-Aish dan anak kedua Yakub yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Dari Ishaklah kemudian terlahir nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ishak meninggal pada tahun 1717 SM, pada usia 180 tahun. Demikianlah kisah Nabi Ishak yang diawali senyuman, yang terus menghiasi perjalanan hidupnya. Setelah 180 tahun cerita penuh senyum itu hadir, Allah berkehendak mewafatkan di tanah kelahiran yang diamanahkan kepadanya, negeri Palestina. Wallahu a'lam.